Banyak orang tidak memahami tujuan sebenarnya dari reformasi. Mereka bertanya, mengapa kehidupan harus diubah? Menurut mereka, kehidupan di masa lalu sudah baik-baik saja. Semua orang hidup tenang, damai, dan harmonis. Mereka bahkan menuduh bahwa reformasi hanya dilakukan untuk memuaskan ambisi seorang kaisar. Mereka berkata, bukankah semua ini hanya untuk memperluas wilayah kekaisaran perdamaian abadi? Mereka menyalahkan reformasi atas setiap bencana alam dan penderitaan yang terjadi. Namun semua anggapan itu keliru. Di prefektur Bazhou, Kaisar Yanfeng berjalan menyusuri jalanan bersama para pejabat sipil dan militernya. Di sepanjang jalan, para petugas bantuan sibuk membagikan bubur kepada rakyat yang mengantar mendapatkan makanan. Kaisar mendekati salah satu dapur umum. Seorang petugas yang melihat kedatangannya segera hendak berlutut, tetapi Kaisar Yanfeng menahannya. Dalam cuaca sedingin ini, berapa jatah makanan untuk setiap orang? Tanyanya. Petugas itu menjawab hormat, Yang Mulia. Setiap orang dewasa menerima semangkuk bubur, 2 roti kukus, dan 1 sendok sayuran kering. Kaisar mengangguk lalu mengambil sendok sayur dari tangan petugas itu. Di depan seluruh pejabat yang mengikutinya, ia sendiri mulai membagikan makanan kepada para korban bencana. Sambil melayani rakyat, ia melanjutkan ucapannya. Orang-orang berkata bahwa kehidupan di masa lalu lebih baik. Namun kenyataannya, mereka yang berkata demikian bukanlah rakyat biasa. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya hidup sebagai petani. Ia menoleh kepada Menteri Pertanian. Menteri, katakan kepada mereka, sebelum reformasi yang dilakukan oleh penasihat kekaisaran, berapa hasil panen yang diperoleh dari 6 ar tanah subur? Menteri Pertanian segera menjawab, sebelum reformasi, 6 ar tanah hanya menghasilkan sekitar 330 pon hasil panen. Namun pada masa itu hampir seluruh tanah dimiliki oleh keluarga-keluarga berpengaruh, biara, dan Quildao. Para petani nyaris tidak memiliki tanah sendiri. Kebanyakan keluarga petani beranggotakan 7 atau 8 orang. Mereka menggarap sekitar 5 hektar lahan yang ditanami gandum, buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat. Setelah bekerja keras sepanjang tahun dan melewati 2 musim panen, hasil yang mereka peroleh hanya cukup untuk bertahan hidup. Mereka mungkin hanya bisa makan daging 1 atau 2 kali dalam sebulan. Jika terjadi bencana alam atau perang, mereka langsung terancam kelaparan. Bahkan pada tahun-tahun sulit, banyak orang tua memilih meninggalkan rumah, naik ke gunung, atau menceburkan diri ke sungai agar tidak menjadi beban bagi keluarganya. Sementara itu, keluarga-keluarga kaya, biara, dan kuil terus menimbun gandum serta emas dalam jumlah besar. Kaisar Yanfeng mengangguk, 5 hektar tanah hanya cukup untuk menghidupi 1 keluarga. Setelah bekerja sepanjang tahun, kemana perginya hasil panen itu? Kemudian ia kembali bertanya, sekarang katakan kepada mereka, berapa hasil panen dari 6 ar tanah setelah reformasi? Menteri Pertanian melanjutkan, setelah reformasi, seluruh tanah dikelola kembali oleh negara. Keluarga-keluarga berpengaruh, biara, dan kuil tidak lagi bebas menguasai lahan dalam jumlah besar. Awalnya setiap pria dewasa memperoleh 5 hektar tanah dengan 1 hektar lahan subur. Namun karena jumlah penduduk meningkat, jatahnya disesuaikan menjadi 2,5 hektar tanah dengan setengah hektar lahan subur. Selain itu, penasihat kekaisaran mengerahkan para praktisi bela diri dan seni spiritual untuk membantu pertanian. Saat terjadi kekeringan, mereka mendatangkan hujan. Saat banjir datang, mereka membantu mengalirkan air. Karena itulah selama lebih dari 160 tahun tidak pernah terjadi kelaparan besar. Sekarang, 6 ar tanah mampu menghasilkan sekitar 820 pon panen. Setelah membayar pajak tanah, petani masih memiliki cukup hasil untuk hidup layak dan bahkan mampu membeli daging secara teratur. Kaisar Yanfeng mengulangi angka itu perlahan. 330 pon menjadi 820 pon. Ia meletakkan 2 roti kukus dan sesendok sayuran kering ke dalam mangkuk seorang korban bencana, lalu menghela nafas panjang. Apakah kalian tahu apa itu Buddha? Ia menatap kerumunan. Inilah Buddha yang sesungguhnya. Buddha yang hidup. Buddha yang bernapas. Buddha bagi rakyat biasa. Bukan seseorang yang sekadar menyebut dirinya Ruler atau Dao Master.
lalu duduk berceramah tentang kebajikan. Kemudian ia kembali menoleh kepada Menteri Pertanian. Kalau reformasi ini begitu baik dan hasil panen meningkat drastis, mengapa rakyat masih bisa kelaparan ketika bencana datang? Menteri Pertanian tampak ragu. Yang mulia, masalahnya cukup rumit, katakan saja. Selain pertumbuhan penduduk, ada kebutuhan lain yang terus meningkat. Ternak membutuhkan pakan, binatang-binatang perang membutuhkan makanan. Tentara harus dilatih dan peperangan membutuhkan persediaan besar. Namun penyebab terbesar adalah tanah dan hasil panen perlahan kembali terkonsentrasi di tangan keluarga kaya, sekte, dan kuil. Mereka kembali menjadi tuan tanah. Persediaan gandum kembali menumpuk di tangan mereka. Ketika sekte-sekte memberontak sebelumnya, mereka mampu melakukannya karena memiliki kekayaan dan cadangan pangan yang besar. Seharusnya bencana kelaparan ini tidak separah sekarang. Namun perang telah menguras perbendaharaan negara, sementara banyak keluarga kaya, sekte, dan kuil menolak mengeluarkan cadangan pangan mereka. Kaisar Yanfeng berbalik memandang para pejabat yang berdiri di belakangnya. Dari dulu keluarga-keluarga kaya, sekte, biara, dan kuil selalu hidup nyaman. Mereka menikmati makanan terbaik, berbicara tentang keabadian, seni spiritual, dan jalan langit. Tetapi siapa yang memberi mereka makan? Para petani. Dan ketika para petani tidak patuh, apa yang mereka lakukan? Mereka menurunkan bencana dan malapetaka. Kaisar menunjuk ke langit. Apakah bencana salju ini aneh? Tidak. Pada masa ketika sekte-sekte memerintah negeri-negeri kecil, bencana seperti ini juga sering terjadi. Hanya saja saat itu rakyat mengira surga yang menghukum mereka. Padahal yang sebenarnya mengirim bencana adalah sekte-sekte itu sendiri. Mereka menggunakan rasa takut untuk memaksa rakyat tunduk dan tidak berani melawan. Ia menarik napas panjang. Reformasi yang dilakukan penasihat kekaisaran memaksa sekte-sekte melayani petani, pedagang, dan rakyat biasa. Karena itulah mereka marah. Kemudian sekolah dasar, perguruan tinggi, dan akademi kekaisaran didirikan agar ilmu yang sebelumnya hanya dimiliki sekte dapat dipelajari oleh semua orang. Itulah yang paling mereka benci. Mereka ingin memberontak. Mereka ingin membunuh. Kaisar menatap para pejabat dengan sorot mata tajam. Tetapi jangan lupa, 8 generasi leluhur mereka sebelumnya juga petani. Tidak ada satupun pengecualian. Kemudian suaranya menjadi lebih keras. Dengarkan baik-baik. Kali ini aku menghukum mereka. Jika suatu hari kalian bertindak seperti mereka, aku juga akan menghukum kalian. Aku tidak membutuhkan pejabat yang merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat. Aku membutuhkan pejabat yang mampu menyelesaikan masalah nyata. Seorang sarjana harus mampu membantu petani, pengrajin, dan pedagang. Bukannya hanya pandai berbicara sambil memandang rendah orang lain. Semua pejabat menundukkan kepala. Tidak seorang pun berani membalas perkataannya.